Tati akan bercerita tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi yang sabar dalam menanti keturunan. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi yang sabar menanti keturunan. Keajaiban itu datang di usianya yang sudah sangat tua. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama anak itu Yahya. Kelak ia juga akan menjadi nabi. Kehadiran Yahya adalah doa yang tiada henti dari kedua hamba Allah yang alim dan taat beribadah itu. Yahya kecil pun beranjak dewasa. Nabi Zakaria alaihissalam dan Yahya berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam dan anaknya mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kebaikan, serta menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Di usianya yang sudah tua, Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya belum juga diberi keturunan. Siang malam, Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah supaya diberi keturunan yang baik dan soleh. Nabi Zakaria dan istrinya sangat taat beribadah. Sikap alim dan bijaksananya Nabi Zakaria sehingga beliau dihormati oleh Bani Israel. Banyak orang berkumpul untuk meminta nasihatnya. Suatu hari, istrinya merasakan adanya sesuatu yang sedang dipikirkan Nabi Zakaria alaihissalam. Wahai suamiku, engkau terlihat memikirkan sesuatu yang begitu berat. Apakah itu? Nabi Zakaria alaihissalam pun tersenyum mendengar pertanyaan istrinya itu. Istriku, aku sedang memikirkan masa depan umat ini. Jika suatu hari aku meninggal. Wahai suamiku, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Pemberi untuk memberikan kita keturunan. Di lain tempat, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Siti Maryam. Siti Maryam putra dari Imran dan Hanan. Imran meninggal saat Siti Maryam masih dalam kandungan. Hana berjanji jika dia mempunyai keturunan akan diserahkan ke Baitul Maqdis. Hana teringat akan janji tersebut. Beliau memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku berjanji untuk menitipkan anak ini di Baitul Maqdis. Tapi dia seorang perempuan, kata Hana di dalam hati. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hana tidak jadi menitipkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ia menitipkan anaknya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, Maryam beranjak besar. Nabi Zakaria alaihissalam memberikan pengetahuan agama kepada Maryam. Nabi Zakaria membuat kamar khusus atau mihrab di Baitul Maqdis. Maryam menjadi gadis yang sangat patuh, cerdas, serta rajin beribadah. Suatu hari, Nabi Zakaria dan istrinya mendatangi Baitul Maqdis menemui Maryam sambil membawa makanan. Alangkah terkejutnya Nabi Zakaria ketika mereka menemukan banyak sekali hidangan makanan dan buah-buahan. Dari mana engkau mendapatkan makanan tersebut? Tanya Nabi Zakaria. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Masya Allah. Jangan terkejut, Paman. Bukankah Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki? Ujar Maryam. Meskipun usia Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua, namun Nabi Zakaria alaihissalam terus memohon kepada Allah untuk diberi keturunan. Hai, ku dengar Nabi Zakaria alaihissalam meminta keturunan. Mereka semakin khusyuk beribadah. Kepala salah seorang Bani Israel. Kita sadar bahwa usia mereka sudah tua, tidak mungkin mendapatkan keturunan. Tanya salah seorang dengan sinis. Walaupun Nabi Zakaria mendengar semua gunjingan dan ejekan, namun ia dan istrinya terus berdoa karena mereka yakin Allah pasti akan memberikan keturunan
untuk melanjutkan dakwahnya kelak. Suatu hari, keajaiban datang melalui malaikat. Malaikat tersebut menyampaikan bahwa Allah akan mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya tersebut. Nabi Zakaria dan istrinya tak berhenti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menyampaikan tanda-tanda khusus yang akan dialami Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak akan dapat berbicara. Pada suatu hari, Nabi Zakaria alaihissalam harus keluar rumah. Sepanjang jalan, Nabi Zakaria alaihissalam hanya mampu menanggapi orang yang mengajaknya berbicara dengan isyarat tangan dan anggukan. Ada apa denganmu, hai Zakaria? Wahai Nabi Allah, apakah engkau sakit? Tanya yang lainnya. Nabi Zakaria hanya memberi isyarat lambaian tangan untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Selama 3 hari berturut-turut, mulut Nabi Zakaria tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak beberapa lama kemudian, istri Nabi Zakaria alaihissalam pun benar-benar hamil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Betulkah istri engkau sudah mengandung, ya Nabi Allah? Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang mustahil baginya, jawab Nabi Zakaria alaihissalam. Sang Nabi pun menjelaskan bahwa kehamilan istrinya di usia senja adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui masa kehamilan selama berbulan-bulan, akhirnya istri Nabi Zakaria alaihissalam melahirkan anak laki-laki. Nabi Zakaria alaihissalam pun gemetar ketika menyentuh bayi itu. Air matanya berilang terharu. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria memberi nama anaknya Yahya alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, Yahya tumbuh menjadi anak yang berbudi luhur dan cerdas. Yahya selalu belajar ilmu agama kepada ayahnya. Yahya adalah anak yang cerdas. Ketika beranjak dewasa, Yahya pun siap membantu ayahnya berdakwah kepada Bani Israel. Tugas keduanya sangat berat, karena Bani Israel sangat cinta terhadap harta dunia dan suka menolak ajaran nabi-nabi sebelumnya. Mereka mudah terjerumus dalam kemusyrikan. Nabi Zakaria alaihissalam dan Yahya berdakwah bersama-sama. Mereka menyebarkan ajaran tauhid kepada Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Nabi Zakaria alaihissalam tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena mempunyai keturunan yang soleh. Demikianlah kisah Nabi Zakaria. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria yaitu, apabila anak-anak mempunyai keinginan, anak-anak harus berusaha dan berdoa, serta harus sabar dalam menghadapi setiap ujian. Anak-anak juga harus berbakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawat kita sejak dalam kandungan.